Oke, halo semua, balik lagi sama aku Rocky Fauzi, dan di video kali ini aku mau buat video tutorial RDP 6 jam durasi menggunakan GitHub ya. Mohon maaf di sini suaranya pelan karena malam juga sih rekaman, lagi pada tidur. Nah, oke, lanjut aja. Ini tutorialnya aku dapetin dari channel yang namanya Tinhok Touch Hunt. Nah, dia baru buat tutorial untuk membuat RDP gratis ya, 6 jam pada tanggal ini ya, 4 bulan 3. Dia bikinnya waktu streaming, terus aku ikutin caranya dan berhasil. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe aja ke channel dia ya, dan jangan lupa hidupkan loncengnya juga. Nah, kalau mau cari videonya itu namanya yang ini ya, part 3 auto create free VPS window free RDP 2021. Oke, lanjut aja langsung ke tutorialnya. Jadi alat tempur yang teman-teman butuhkan itu diantaranya ada email ya, email yang kosong, email kosongan. Kemudian jangan lupa buka Google Drive juga. Nanti kita juga bakalan butuh namanya GitHub. Dan yang terakhir itu ada ngrok. Nah, itu empat hal yang teman-teman butuhkan ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kopikan link yang nanti aku sediakan. Mungkin nanti linknya juga aku samarkan ya untuk hindarin dolar kuning. Dan langsung aja teman-teman download ya. Karena di sini aku udah download, di sini aku cancel aja. Dan jika udah masuk file downloadnya, sebentar dulu, ini aku bikin namanya apa ya, RDP Jancuk. Nah, ini RDP Jancuk udah dibuat. Nah, ini dibuka aja dulu. Nah, ini ada passwordnya ya, di copy dulu, di copy, terus ini di close aja nggak apa-apa, dan kemudian di extract here, passwordnya masukkan, di oke. Dan ini dia foldernya udah ada ya. Teman-teman masuk ke bagian upload all file. Nah, ini di drag semua, terus siapin Google Drive ya, siapin Google Drive untuk media penyimpanan filenya. Biar lebih enak, bikin folder baru aja, namanya RDP Jancuk. Nah, ini rekaman ketiga ya. Karena yang dua sebelumnya itu banyak halangan dan banyak kesalahan, dan ini versi penyempurnaan ya. Ini langsung aja di drag and drop ke bagian sini. Dan ini file-filenya nggak terlalu besar ya, cuma ada satu file aja yang ukurannya lumayan nih, 26 MB. Mungkin sambil nunggu filenya terupload, di sini aku mau nunjukin ke kalian ya. Untuk RDP ini dia ada di server apa nih, kita cek. Untuk kekuatan sinyalnya lumayan, dapat 2 di sini ya. Sinyalnya good. Masuk ke speedtest.net. Ini servernya punya Microsoft ya. Di sini agak lambat karena servernya ada di Washington DC, yaitu di Amerika Serikat. Untuk kecepatan download ada di bawah 1 GB per second, lebih tepatnya di sini 100-an ya, 100-an MB. Dan kalau beruntung sih kalian bisa dapat 1 GB ya, atau 1000 MB. Nah, di sini semua filenya udah terupload.
kita bikin ini aja ya, tampilan seperti ini biar lebih minimalis. Ini teman-teman drag semua, klik kanan, bagikan. Nah, setelah dibagikan muncul kayak gini, mendapatkan link ini diganti dulu. Yang dibatasi ini diganti jadi siapa saja yang memiliki hak. Selesai. Nah, setelah begitu ya, balik lagi ke foldernya, balik ke folder rdp th. Teman-teman buka main.yml.txt. Nah, ini replace your id file, ini maksudnya disuruh ganti link dari ngrok.exe nya. Nah, caranya itu gini, ngrok.exe kan filenya ini, diklik kanan, kemudian dapatkan link. Nah, cara dapetin ID nya itu teman-teman ini seleksi aja bagian ini ya. Jadi di sebelahnya d slash itu, mulai dari situ di copy sampai di bagian ini ya, sebelum view. Nah, ini dikopikan aja dan dipastekan. Dan sama untuk semua file yang lainnya, itu ada nssm ya, nssm. Kita kopikan juga ID-nya di bagian ini, di copy kemudian di paste. Dan jangan sampai ada satu pun yang salah ya, untuk apa namanya, ID-nya ini jangan sampai ada yang salah. Di paste. Kemudian ngrok ap.bat nya dikopikan juga, dapatkan link, kemudian di copy, pastekan di bagian ini ya, jangan sampai salah. Paste, kemudian ngrok check.bat, salin, dapatkan link, kemudian kopikan lagi ID-nya. Setiap ID file pasti berbeda-beda ya, jadi jangan sampai keliru. Aduh, ini kenapa deh, kalau kayak gini rada susah, bikin kayak gini aja juga nggak masalah. Bagian ini, aduh, klik kanan, copy, dan tempel di bagian sini, paste. Dan yang terakhir ada loop.bat, loop.bat ini disalin juga. Ini karena memori RAM kepenuhan jadi agak nge-lag. Di copy kemudian di paste bagian ini, paste. Nah, langsung aja di save dan boleh di close ya. Nah, ini untuk Google Drive nya boleh kalian close aja, dan kalian daftar GitHub untuk langkah selanjutnya ya. Join GitHub, username nya bebas, rdp dan cuk. Nah, untuk email addressnya silakan diisi email milik kalian yang udah disiapin, paste, dan passwordnya kemudian di verify, spiral, dan create account. Ini pilih software engineer, ini a little, ini bebas mau pilih apa aja boleh, interest, dan complete setup.
Nah, kita sudah dapat email verifikasi seharusnya. Nah, ini dia baru ada ya, dan diverifikasi aja dulu. Karena kalau nggak diverifikasi biasanya nanti kena suspend. Your email was verified. Nah, oke, setelah begini, create a repository. Repositorinya bebas, apa aja boleh. Di sini aku bikin RDP 1 dan di private aja. Create repository. Terus di bagian action, setup workflow. Nah, ini untuk main.yml diganti jadi RDP1. Dan ini semua di Ctrl A dan di delete, diganti isinya dengan main yml.txt yang tadi teman-teman udah salin linknya itu, link ID, dan ditempel di bagian sini, pastekan, kemudian di start commit, create new commit new file maksudnya. Kemudian masuk bagian setting dan scroll ke bawah, bagian secret ini kita bikin repo baru, new repository secret, dan untuk namanya kita ambil dari file readme.txt. Nah, ini namanya ngrockout token, kemudian ditempel bagian sini. Untuk value-nya kita harus daftar ke ngrock dulu. Nah, ini klik aja ngrock, kemudian sync up. Nah, kita sync up with Google aja. Pilih email. Kemudian di bagian your out account kita kopikan saja, copy, dan masukkan aja dulu di notepad biar nggak lupa, dan di save. Kemudian balik lagi bagian GitHub, di value-nya kita paste add secret. Nah, jika udah, kita ke bagian action, kemudian masuk ke RDP VPS, kemudian di run workflow ini kita run workflow. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 5 detik, nanti dia muncul di sini. Nah, udah muncul di sini, kalian klik aja dan build. Nah, jika sudah seperti ini tinggal tunggu aja, nggak akan lama, paling lama sekitar 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit artinya ada yang salah. Teman-teman, ada yang salah, entah mungkin di bagian ID ini ada yang salah, atau uploadnya juga ada yang salah. Nah, ini cepat juga dia, nggak makan waktu lama. 21 detik 0159. Dan ini aku masih belum tahu bisa dibikin berapa maksimalnya, cuma di sini aku udah coba bikin sebanyak 3 dan ini udah berjalan sekitar 2 jam, masih aman. Kalau katanya pemilik channel YouTube-nya sih bisa 6 jam. Nah, jika sudah bagian ini selesai, all done, artinya kita udah bisa menggunakan RDP-nya. Caranya, kalian kopikan bagian ini, mulai dari 0 ini, 0 titik sampai akhir, di copy. Terus kalian buka RDP-nya, remote desktop connection, ini di paste.
Nah, karena sebelumnya di sini aku udah masukin username dan password, di sini aku nggak perlu masukin lagi. Tapi buat teman-teman yang belum masukin untuk username dan password, itu silahkan masukin username itu administrator dan passwordnya ini tht channel yang bisa kalian dapetin di redmi.txt. Jika udah, kalian konekkan saja. Dan kalau udah sampai cara ini artinya teman-teman udah berhasil. Nah, buat yang belum berhasil, silakan cek-cek ulang, balik lagi ke video saya dari awal, mulai dari awal lagi, karena kemungkinan itu ada yang salah tahap, karena sebelumnya juga saya ada yang salah dan ngulang lagi dari awal, itu bisa gitulah ya. Dan untuk membuat 2 RDP caranya, kalian ke tanda plus ini di bagian pojok kanan atas, new repository, dan ini tulis aja RDP 2, bebas namanya mau apa aja, dan create di private juga nggak apa-apa. Dan sama kayak sebelumnya, kalian masuk ke bagian action, kemudian setup a workflow, dan ini silakan dihapus dulu dan diganti dengan ini ya, main.yml.txt, dan di copy dan paste ke sini. Kemudian start commit, ini namanya nggak usah diganti ya, main.yml nggak apa-apa, dan create new file. Nah, jika sudah seperti ini, masuk ke setting dan ke secret dan new repository secret. Untuk ngrok tokennya masukkan ini boleh 3. Dan untuk value-nya aku nggak yakin ini tokennya ini bisa dipakai berkali-kali atau enggak, kita coba aja langsung. Dan bisa di add secret, ini untuk membuat RDP kedua. Kemudian masuk ke bagian action dan klik bagian ini ya, dan kemudian run. Dan seandainya jika udah 6 jam berjalan mau diulang lagi, silakan teman-teman ulang langkah dari awal aja, mulai bagian action. Nah, mulai bagian ini di build aja, itu nanti kalau dari kata si youtubernya ini yang membuat caranya, itu bisa diulang lagi gitu, di restart gitulah. Kita coba bisa nggak untuk satu auto token untuk membuat 2 RDP, karena sebelumnya kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalkan satu auto token ini nggak bisa untuk 2 RDP, kalian tinggal buat banyak akun ngrok aja. Aldon, connect your VM using RDP. Nah, ini dia IP-nya 0. Ini sebabnya karena kemungkinan satu auto token ini nggak bisa dipakai untuk 2 RDP. Ya, mungkin caranya cukup sekian ya.